Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tunggu Dadio, dan yang kami sangat banggakan teman-teman guru hebat semuanya. Terima kasih atas atensinya semua pada hari ini dalam rangka kegiatan kita membuat diseminasi tentang budaya positif. Tetapi sebelum kita melaksanakan kegiatan diseminasi tersebut, alangkah bagusnya kita melaksanakan dulu ice breaking. Ini adalah salah satu kegiatan untuk meriliskan diri dan untuk meningkatkan lagi konsentrasi kita. Oke, saya persilahkan Ibu Bapak bisa mungkin berdiri dulu sebentar sejenak untuk melaksanakan kegiatan ice breaking ini. Oke, silahkan dulu berdiri. Kita melatih konsentrasi kita, karena kalau jam-jam kritis seperti sekarang ini memang dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang bisa melatih dan mengembalikan konsentrasi kita. Oke. Oke, bagaimana semua sudah konsentrasi? Oke, semangat. Oke, pada hari ini adalah kegiatan kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kolaka Timur, yaitu melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata itu dalam bentuk diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman positif kepada satuan-satuan pendidikan kita di mana kita bertugas. Oke, untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya mulai saja supaya lebih efektif. Dan mungkin dalam pemaparan saya mungkin lebih banyak tentang teoritis dan lebih banyak mengupas tentang budaya-budaya positif yang akan kita, kalau memang belum kita terapkan sekarang, mungkin akan kita berusaha bagaimana menerapkannya. Oke. Apa latar belakang? Pasti setiap kegiatan memiliki latar belakang.
Setiap kegiatan memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Latar belakang disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi di sini bagaimana kita berusaha membuat sebuah apalagi kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan disiplin tanpa adanya hukuman dan tanpa adanya hadiah. Memang berat dan memang membutuhkan waktu dan proses dalam melaksanakan hal ini, karena mungkin selama ini yang kita lakukan, apa yang kita praktik-praktik baik yang kita lakukan sekarang perlu ditingkatkan lagi, mana lagi yang belum kurang, sehingga disinilah bagaimana kita melaksanakan kegiatan ini bisa membuat kegiatan-kegiatan yang dahulunya kurang, bagaimana proses pendisiplinan anak kita yang kurang. Disinilah tempat dan wadahnya kita untuk berbagi cerita, berbagai apalagi namanya pembelajaran yang bisa membuat disiplin positif bisa lahir di sekolah kita. Salah satu tujuan pendidikan adalah menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itulah salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan murid kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pendidikan bukan hanya tercapainya kompetensi kognitif siswa secara maksimal, namun juga harus mempertimbangkan pembentukan dalam lingkungan sekolah. Budaya positif dapat menjadi sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apalagi yang digaungkan dalam kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila, sehingga di sini erat kaitannya bagaimana mewujudkan budaya positif itu dalam perwujudan profil pelajar Pancasila. Budaya positif berisi kebiasaan yang disepakati bersama secara berkelanjutan untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jadi disiplin positif adalah sebuah kegiatan yang akan kita laksanakan berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang lama, bukan dalam jangka pendek. Tetapi di sini tujuan adalah jangka waktu yang lama. Mulai dari berpikir positif, berperilaku positif, dan bertutur positif. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri murid. Jadi disinilah bagaimana sekolah berperan untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Di sekolah bukan hanya kognitifnya saja, bukan hanya pengetahuan saja yang kita inginkan dicapai oleh siswa, tetapi ada nilai karakternya. Karena salah satu juga tujuan pendidikan adalah selain meningkatkan, selain memaksimalkan potensi dari kognitif, tetapi ada nilai-nilai afektif dan ada dalam psikomotorik, serta ada namanya nilai value. Value ini masuk dalam kita nilai-nilai budaya, nilai-nilai karakter, dan nilai-nilai positif pada murid. Sikap disiplin positif harus dimiliki oleh murid agar mencapai pribadi yang tertib dan bijaksana. Dengan adanya sikap disiplin positif diharapkan dapat membantu murid untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap ketertiban dan kenyamanan ketika pembelajaran berlangsung. Jadi yang ingin kita harapkan, yang ingin kita inginkan di kelas adalah adanya ketertiban. Kita mengajar, enak kita mengajar kalau di kelas kita tertib.
bagaimana menciptakan ketertiban ini otomatis memang membutuhkan proses. Proses apa? Proses penanaman nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai karakter. Karakter seperti apa? Nah, karakter seperti yang kita inginkan adalah profil pelajar Pancasila. Inilah latar belakang kita mengapa kita melaksanakan diseminasi dalam bagaimana disiplin-disiplin positif bisa terlaksana di satuan pendidikan masing-masing. Di sini pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ada 3 hal yang menjadi dasar utama dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal yang akan kita jelaskan di sini, dan telah panjang lebar tadi rekan kita telah menjelaskan. Jadi saya di sini mengambil gambaran-gambaran besar tentang hal tersebut. Pertama, perubahan paradigma, cara memandang. Bagaimana cara kita melihat bahwa memang manusia itu memegang kontrolnya masing-masing, termasuk juga dengan murid-murid kita. Dia memegang kontrol dirinya sendiri. Tetapi ada kalanya manusia dikontrol oleh orang lain dalam situasi kita menginginkan diri kita dikontrol. Seperti anak murid kita, ada kalanya mereka itu kita kontrol, tetapi karena mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tetapi kalau mereka tidak menginginkan dirinya dikontrol, otomatis tetap. Makanya dalam kelas kita banyak karakter-karakter yang kita dapatkan. Memang ada anak-anak yang memang tidak ingin, tidak mau. Apakah kita mau suruh atau dan sebagainya, karena dia memegang prinsipnya, dia memegang kontrol dirinya, dia tidak mau dikontrol oleh orang lain. Sehingga kita mendapatkan murid-murid seperti itu yang memang bisa dikatakan memang susah untuk diatur, karena dia menginginkan dirinya sendiri, yang mengontrol dirinya tanpa adanya situasi yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Inilah tadi sudah ada beberapa miskonsepsi yang telah dijelaskan, dan mungkin itu sudah jelas bagi kita semua. Saya lanjut saja. Disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kalau kita mengatakan disiplin, otomatis pasti arahnya kita ke arah tertib, teratur, dan patuh terhadap peraturan. Di sini. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kenapa sering dihubungkan? Karena untuk mendisiplinkan seseorang biasanya ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah hukuman. Ya. Padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Tidak serta-merta orang berbicara tentang disiplin harus dihukum, harus ada konsekuensi hukuman. Ya, disiplin positif di sini tidak berbicara tentang hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman adalah alternatif terakhir, dan kalau bisa kita tidak melaksanakan tersebut. Jadi disiplin positif di sini, kalau kita apalagi namanya harus miskonsepsi kita selama ini bahwa disiplin itu adalah kaitannya dengan hukuman, karena kita harus mulai hilangkan bahwa membuat disiplin positif itu tidak diserta atau tidak harus dengan hukuman. Bahkan kalau perlu kita tidak melaksanakan hukuman. Disinilah kita akan belajar bagaimana membuat disiplin positif itu yang menjadi nilai di dalam diri seorang siswa sehingga menjadi kepercayaan. Contohnya kalau kita berbicara tentang kepercayaan, agama kita selalu mengajarkan nilai-nilai kepercayaan, selalu kita yakini, berarti selalu kita laksanakan.
tanpa ada perintah, tanpa ada sesuatu. Kalau kita yakin dengan agama kita, tanpa kita mengenal adanya haram, halal, dosa dan sebagainya, kalau kita sudah meyakininya, kita tidak akan ke situ. Sama dengan hukuman. Kalau disiplin sudah melekat pada anak-anak kita, dengan kita tidak akan hilang lagi dikotomi tentang hukuman, karena keyakinan itu sudah melekat. Saya mau seperti kita mau melaksanakan ini takut dosa, itu adalah salah satu keyakinan. Sama dengan anak-anak. Oh, kita melaksanakan ini, kita misalkan menghardik teman, itu adalah salah satu perbuatan dosa dan melanggar nilai keyakinan saya. Berarti saya tidak harus melakukan. Sehingga dengan adanya keyakinan di dalam dirinya, di diri anak-anak itu akan menjadi filternya, akan menjadi remnya untuk melaksanakan sesuatu perbuatan-perbuatan yang di luar atau yang melanggar. Disinilah yang kita akan bentuk. Kemudian nilai-nilai kebijakan universal seperti dijelaskan bahwa memang nilai-nilai kebijakan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Adanya konsensus yang disepakati bersama yang dilepas. Jadi memang di luar dari sara suku, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Sebagaimana telah diuraikan beberapa nilai-nilai kebijakan universal, salah satu yang kita sekarang kembangkan di sekolah kita dengan adanya kurikulum merdeka adalah nilai-nilai yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila inilah menjadi tujuan kita, salah satu tujuan kita, tanpa mengabaikan nilai-nilai lain, karena banyak nilai-nilai kebijakan universitas yang bisa kita eksplor dan kita terapkan di dalam sekolah kita. Tetapi pada dasarnya nilai-nilai kebijakan itu memang mengandung nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama, tanpa adanya tendensi-tendensi suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Oke, kita lanjut saja. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan yang selalu kita laksanakan di sini. Saya rasa semua guru-guru di sini telah melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang ada, baik di kelasnya maupun di satuan pendidikan kita. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang kita adalah menghormati, bagaimana seorang siswa menghormati gurunya. Salah satu nilai kebijakan dengan misalkan berjalan di depan menggunakan istilah budaya yang kita laksanakan di sini adalah istilah tabe. Ini adalah salah satu nilai kebajikan yang harus kita lembangkan dan lestarikan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana menanamkan budaya ini. Kalau kita tanamkan budaya-budaya seperti ini, nilai tidak perlu anak-anak disuruh. Oh, dia asal lihat orang yang lebih jasa darinya, dia tabe pak, tabe bu. Tetapi bagaimana menjadikan nilai ini jadi keyakinan, ini adalah menjadi proses buat kita semua. Bagaimana menjadikan sebuah nilai-nilai menjadi keyakinan di dalam diri anak itu, sehingga kalau dia sudah yakini, pokoknya bagaimanapun dia harus lakukan tanpa adanya tekanan, tanpa adanya desakan. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kegotong royongan. Kalau kita laksanakan terus begini, terus akan kita laksanakan nilai kegotong royongan. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang harus kita terus kembangkan. Ya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai inovatif, nilai-nilai apalagi namanya kreatif, kritis. Itu adalah salah satu nilai-nilai juga yang kita bisa kembangkan di sini. Anak-anak kritis tentang kegiatan pembelajaran kita di kelas, kreatif, memunculkan inovasi dan ide-ide. Itu adalah salah satu juga nilai-nilai kebajikan yang bisa kita eksplor lebih jauh. Kemudian kita akan masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan institusi. Ini sangat bagus sekali ini, bagaimana kita meninjau tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia. Manusia berbuat, bertindak
berlaksana, dia tentunya ada motivasinya. Sesuatu apapun yang dilaksanakan, termasuk dengan anak murid kita, kegiatan-kegiatan yang dia lakukan di kelas, tentu mereka punya motif tersendiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Pertama, salah satu motif perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak kita kelihatan dia turun, apalagi namanya dan sebagainya, tetapi kegiatannya itu hanya dimotivasi karena tidak mau mendapat hukuman. Ini yang harus kita apalagi namanya bagaimana kita menanamkan betul-betul nilai-nilai itu, supaya jangan hanya karena ada motivasi takut sehingga dia melaksanakan hal tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi biasanya orang melaksanakan berlomba-lomba melaksanakan sesuatu kebaikan karena adanya motivasi imbalan, ingin diiming-imingi. Inilah yang harus juga kita apalagi namanya hilangkan yang seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Inilah yang ketiga yang harus kita kembangkan, menjadi anak-anak yang menghargai dirinya sendiri. Mereka menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah poin yang ketiga, kita harus menebalkan di poin ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau anak itu sudah menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, otomatis tindakan dan apa yang mereka lakukan pasti disertai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Selama ini kita membuat aturan. Apa itu aturan? Aturan itu pasti ujung-ujungnya adalah konsekuensi. Lahirnya hukuman, lahirnya konsekuensi karena adanya aturan. Seperti tadi dijelaskan bahwa misalkan terlambat datang di sekolah, atau misalkan kita membuat peraturan terlambat datang di sekolah, dijemur, terlambat upacara, dijemur, dan sebagainya. Itulah yang sering kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita memutus mata rantai kegiatan-kegiatan tersebut. Disinilah didiseminasi kita bagaimana kita berusaha secara kontinu, secara konsisten, secara terus-menerus untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai ini berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positif seperti ini. Karena selama ini kita menganggap bahwa aturan itu pasti ada konsekuensi. Memang kita memang akui bahwa kita melakukan aturan, tetapi pasti kita akan ada konsekuensi dari aturan. Nanti kita akan belajar di tersebut bagaimana membuat aturan, konsekuensi kita taris garis dengan menebalkan di mana yang kita tebalkan dan di mana yang harus kita apalagi namanya taris garis benang merahnya, ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan pada muridnya. Menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan dengan karakter yang lebih kuat, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Jadi di sini ada hukuman. Biasanya kita melaksanakan hukuman itu tanpa terencana. Ada anak-anak yang masuk bicara-bicara di kelas atau langsung kita akan detik. Biasanya seperti itu. Ada yang teriak-teriak langsung kita bernada keras. Itu adalah suatu hukuman yang spontanitas. Biasanya kita memberikan hukuman spontanitas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita anggap tidak di dalam kelas kita. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalau kesepakatan, kalau konsekuensi, kita sudah sepakati bahwa misalkan konsekuensi tidak mengerjakan PR, anak-anak harus mengerjakan pada waktu istirahat. Yang tidak kerjakan PR ini hari, misalkan sebentar waktu istirahat tidak istirahat, tapi kerjakan PR.
PR-nya. Bahkan ditambah lagi PR-nya. Itu adalah konsekuensi. Kita mungkin sudah jelaskan kepada anak bahwa pada waktu kita memberikan PR, kita sudah arahkan anak bahwa besok anak-anak yang tidak kerjakan PR-nya, ingat, yang tidak akan kerjakan PR-nya, maka dia tidak akan mendapatkan jam istirahat dan dia dikerjakan pada waktu istirahat. Itu adalah konsekuensi atas aturan yang telah kita sepakati bersama. Ya, seperti itu. Sedangkan hukuman bersifat spontanitas, biasanya tanpa ada pada kesepakatan. Ya, langsung tidak mengerjakan PR, langsung berdiri. Tanpa mengerjakan PR, langsung kita melaksanakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Biasanya spontanitas tersebut. Kemudian yang ketiga, penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ini menghukum dan memberikan penghargaan adalah salah satu kegiatan yang bisa membuat anak-anak down potensinya. Dia tidak akan malah dia akan lebih terkucilkan. Dia merasa traumatis dan sebagainya. Sama dengan penghargaan, kita selalu mengiming-imingi anak-anak. Pokoknya kalau mungkin dengan anak kita juga, kalau tahun ini kamu ranking, saya akan berikan sepeda. Kau ranking 2, saya akan belikan ini. Sekalinya anak-anak tidak ranking, apa yang terjadi? Anak-anak itu down, merasa kecewa, merasa apalagi secara psikis saya tidak mampu, saya ini tidak, dan sebagainya. Otomatis hal-hal tersebut harus kita hindari, karena downnya anak-anak melemahkan kondisi psikisnya, akan berpengaruh pada cara belajarnya, tingkat belajarnya. Sama seperti kita memberikan penghargaan. Sebenarnya pada kurikulum 2013 dengan 2000 kurikulum Merdeka itu di rapor sudah tidak ada lagi peringkat atau ranking. Kenapa? Karena salah satu pemberian ranking atau peringkat ini akan mengakibatkan sesuatu seperti ini. Penghargaan akan menyebabkan ada anak-anak yang akan merasa down. Kemudian ada anak-anak dia akan tergantung pada motivasi. Oh, saya harus ranking karena saya dapat juara, saya akan dapat hadiah. Dari itu dia selalu berpikir bahwa hadiah terus. Sehingga dia termotivasi untuk belajar karena hanya satu, ada hadiah. Memang bukan karena keinginannya untuk meningkatkan potensi dirinya, tetapi karena adanya iming-iming. Suatu saat dia tidak juara, pulang menangis-nangis di rumahnya. Apa yang terjadi? Dia pulang menangis-nangis, beronta-onta, sakit hati. Ini akan berpengaruh besar pada psikis anak itu, sehingga mungkin sudah tidak ada lagi usaha, atau dia tidak mau lagi, nggak usahlah saya belajar, karena walaupun belajar saya tidak dapat juara, karena hanya teori motivasi. Kemarin kita belajar mengatakan waktu kita kegiatan di koneksi ada antar materi di sini, mengatakan bahwa pemberian motivasi kita guru. Oke, coba siapa lagi yang ingin memberikan statementnya terhadap kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan di dalam kelas kita tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba Pak Guru bisa memberikan yang biasa kita lakukan supaya kita bisa menyamakan persepsi kita bersama-sama. Coba Winda.
Apa yang sering biasa kita lakukan berdasarkan kita lihat perbedaan dari konsekuen dan ya, yang kalau saya yang biasa saya lakukan itu di bagian konsekuensi ketika murid tidak mengerjakan PR. Memang ada 1-2 orang yang di kelas saya itu tidak mengerjakan PR, tapi besoknya, bukan hari ini, bukan pada saat pengumpulan PR-nya saya kasih tugas. Besoknya lagi saya tambah lagi PR-nya jadi 2. Kalau Oke, jadi saya sudah menangkap bahwa selama ini rata-rata yang kita laksanakan adalah konsekuensi. Di sini kita sering melakukan apalagi namanya kegiatan-kegiatan kelas. Apabila ada aturan-aturan yang dilanggar, kita menghadapkan mereka pada konsekuensi. Nah, inilah sebenarnya konsekuensi. Inilah yang akan kita tarik garisnya menjadi restitusi. Ini yang akan kita kasih. Sebelum kita kasih konsekuensi ini, kita kasih dulu restitusi. Ya. Anak-anak tidak mengerjakan PR-nya pasti ada alasannya. Nah, kenapa kita tidak kerjakan PR? Pasti ada alasannya. Disitulah kita akan mendengarkan anak-anak kenapa. Terus setelah itu kita akan memberikan. Nah, kira-kira alasan itu yang kita laksanakan, pasti setiap manusia pasti sering melaksanakan kesalahan. Kita artinya sentuh hatinya. Di sini orang mengatakan kita sentuh hatinya. Bagaimana meraih hatinya? Kita menanamkan nilai-nilai, ya, bahwa kita tidak mengerjakan PR adalah nilai-nilai keyakinan. Nanti kita akan buat keyakinan di kelas kita masing-masing. Ada nilai keyakinan yang kita. Terus bagaimana caranya supaya kita memperbaikinya? Apa yang akan kita lakukan? Kita tawarkan kepada anak. Jadi restitusi ini bukan bersifat memaksa, tetapi menawarkan kepada mereka apa yang mereka akan ingin lakukan supaya dia tetap tidak akan melaksanakan lagi pelanggarannya atau persekusinya ini. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah satu penyerahan yang akan nanti kita laksanakan. Mudah-mudahan kita akan bertahap dan kita akan konsisten dalam melaksanakan ini. Nah, keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas nanti ini mudah-mudahan karena kelas 5 dengan kelas 6 itu mungkin sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan nanti kelas-kelas lain sudah akan ikut membuat keyakinan kelasnya di masing-masing. Jadi tadi kita bahwa keyakinan adalah nilai yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang akan lebih motivasi seorang diri, akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis tanpa makna. Jadi anak-anak kita harapan bahwa mereka mengikuti, apalagi namanya menjalankan apa mereka yang dia yakini berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa melihat peraturan-peraturan yang tidak bermakna. Jadi ada pembentukan keyakinan sekolah di sini. Jadi keyakinan itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih tidak konkret. Jadi ada peraturan. Jadi begini, kalau kita membuat menebalkan di sini bahwa di dalam kelas kita membuat dulu ada peraturan-peraturan mungkin yang sekarang kita laksanakan di kelas. Peraturan tersebut kita buat menjadi kesepakatan. Kesepakatan tersebut kita buat menjadi keyakinan. Ini adalah prosesnya. Peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada kita di kelas kita atau di sekolah kita membuat jadi kesepakatan. Kesepakatan itu kita tarik menjadi keyakinan. Itulah yang akan kita implementasikan kepada anak-anak kita. Bagaimana keyakinan itu berbulu merekat dan melekat di mereka. Keyakinan keras berupa pernyataan yang universal, jadi secara umum
dan dibuat dalam bentuk positif. Jadi seperti tadi bahwa dibuat kata-katanya berbentuk positif, tidak adalah kata-kata yang negatif. Seperti itu. Jadi bukan dilarang membuang sampah sembarang, tidak boleh membuli, itu adalah semua kata-kata yang ada kata tidak, itu adalah kata-kata yang negatif semua, dan kita akan membuat dalam membentuk keyakinan itu menjadi kalimat yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian tidak terlalu banyak, jadi kita membuat keyakinan kelas itu poin-poin penting, nilai-nilai itu yang bisa merangkum beberapa peraturan-peraturan ataukah kesepakatan ya masuk di situ. Jadi dia itu sifatnya dia tidak terlalu banyak, tetapi dia merangkum berbagai macam kesepakatan yang ada. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua keyakinan curah pendapat, seperti kita kan di kelas ada masing-masing kotak saran. Di situ salah satunya memanfaatkan kotak saran itu adalah untuk membuat keyakinan. Mungkin anak-anak susah untuk kalau kita ajak untuk dia berbicara, tetapi mungkin kalau membuat kotak saran, mereka membuat keyakinan simpan di kotak saran, kita ambil, kita kata baca, di sini akan muncul. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat keyakinan kelas kita. Selanjutnya, lanjutan ini adalah langkah-langkah dalam membentuk keyakinan kelasnya. Adalah ini kita bisa lihat berbagai macam, yang intinya bahwa di dalam kelas kita itu dalam membuat sebuah keyakinan harus mengakomodir semua pendapat dan curahan siswa. Kemudian susunlah kalimat pembentuk keyakinan, digantilah kalimat tadi dari kata negatif menjadi positif, tinjau kembali curahan pendapat yang dicatat dan diperhati, kemudian tinjau ulang keyakinan secara bersama-sama. Jadi setelah kita membuat keyakinan harus sama-sama meninjau ulang. Kalau perlu setelah membuat keyakinan, kita anak-anak semua itu apalagi namanya dia mengucapkan keyakinan itu. Misalkan satu, tolong menolong antara semua. Anak-anak kalau perlu dia ikut mengucapkan semua. Setelah kita membuat langkah-langkah keyakinan, sebuah keyakinan sudah kita sepakati bersama-sama. Kalau perlu kita dengan anak-anak, kalau sudah misalkan ada 5, anak-anak bisa menyebutkan mereka bersama-sama supaya lebih menebalkan keyakinan mereka. Kemudian selanjutnya, contohnya ini adalah membuat keyakinan kelas. Jadi ada kertas-kertas kinois, kita tempelkan dia, anak-anak semua anak-anak berkontribusi naik untuk menempelkan apa kesepakatan kelas mereka. Setelah itu kalimat-kalimat yang ada di sini kita olah bersama-sama. Dari mungkin masih ada yang kalimatnya yang negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Dan mungkin ada anak-anak yang sama-sama membuat di sini, nanti kita akan simpulkan bersama. Seperti inilah salah satu cara teknik dalam membuat keyakinan di kelas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi ingat bahwa setiap manusia, murid pun kita juga memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan yang hakiki, hak asasi pada manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, puasa. Dan inilah yang biasanya mendasari anak-anak di dalam kelas melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan-aturan. Anak-anak ingin kebebasan, makanya dia main-main, kasih sayang. Dia biasanya itu selalu dekat dengan guru atau bagaimana, karena mungkin dia inginkan adanya kasih sayang. Kemudian merasa bebas, kita mengajarkan ini, dia maunya yang itu, karena mungkin ada rasa kebebasan yang ingin dia ekspresikan. Dia senang-senang, dia berteriak, menyanyi, karena itu adalah salah satu ekspresi kebebasan yang dia inginkan di kelas itu.
Makanya kita harus melihat bahwa ada dasar dan tindakan setiap yang dilakukan pasti salah satunya karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dia melakukan hal-hal tersebut. Akhirnya sudah jelas ini. Ini dua otomatis siapapun guru maupun siswa menginginkan dunia berkualitas. Bagaimana kita berisi hal-hal yang terbaik dalam hidup dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan. Anak-anak juga begitu. Pasti dia inginkan, mungkin dia ingin bahwa di kelasnya dia inginkan dia merasa disenangi, makanya dia mengekspresikan semua yang ingin dia inginkan kebahagiaannya karena merasa bahwa di kelas itu dia merasa dia terwadahi, terpenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa restitusi atau 5 posisi kontrol. Guru saya mengatakan bahwa kelima-limanya ini pernah saya lakukan. Pernah saya berposisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jujur saja saya mengatakan hal itu, dan kemarin waktu apalagi namanya kegiatan koneksi antar materi di kegiatan guru penggerak di modul ini 1.4, saya mengatakan bahwa tidak apa-apa kita menghukum untuk memberikan efek jerah. Ya, salah satu saya mengatakan bahwa saya melakukan hukum. Biasanya kita mau menghukum seseorang kan ingin supaya efek jerah, tidak melaksanakan, tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Padahal ternyata hal tersebut memang tidak boleh kita lakukan. Ya, disinilah saya baru menyadari bahwa selama ini ternyata ada 5 posisi kontrol yang saya lakukan kepada siswa saya, dan sebenarnya tidak bisa kita laksanakan kelima posisi kontrol. Guru itu dia harapkan dia memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu. Tetapi kita kembali lagi di sini. Kita mau bersifat seperti kalau kita ada anak-anak terhadap persoalan anak-anak di kelas, kita posisikan diri kita sebagai manajer, baru kita tanya anak-anak itu sudah menangis itu. Biasanya ada kejadian tersebut, biasa baru kita mau memposisikan diri kita sebagai manajer, baru ditanya-tanya sudah menangis. Bagaimana kita mau mengeksplor ini anak-anak, kenapa dia melakukan perbuatan-perbuatan atau yang melanggar, tapi kita tidak bisa secara terbuka. Makanya ada kalanya guru harus turun dulu sebagai teman dulu. Jadi memang kalau kita diharapkan sebagai manajer, memang itulah yang menjadi tujuan kita. Tetapi kalau kita diharapkan pada posisi tertentu, kita guru memang harus memposisikan dulu. Tidak apa-apalah kita turun dulu sebagai teman, kita mendekatinya. Nanti setelah anak-anak itu siap untuk kita proses, baru kita kembali menjadi manajer. Tetapi untuk yang dua ini harus kita hindari, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi guru posisinya sekarang harus menjadi manajer. Tetapi ada tetapi untuk persoalan anak-anak kita, ada kalanya memang kita harus turun sebagai pemantau dulu atau turun dulu sebagai teman. Tetapi jangan memposisikan diri. Di sini intinya jangan memposisikan diri sebagai teman atau pemantau, tapi memposisikan diri sebagai manajer. Tetapi kalau diharapkan terhadap persoalan seperti tadi, tidak apa-apa kita turun dulu sejenak untuk menjadi teman dan pemantau. Seperti tadi kalau diharapkan pada anak-anak yang seperti itu, nanti tenang hatinya anak-anak, nanti enak perasaannya, baru kita panggil. Jadi kalau seperti kita ada anak-anak di kelas, kita baru tanya-tanya, dia sudah mengamuk, baru kita tanya-tanya, dia sudah memberontak, tenangkan dulu hatinya.
turunlah dulu kita rayu-rayu dulu, bujuk dia sebagai teman, kemudian atau tidak kita pantau dulu sebagai pemantau. Nanti setelah kita merasakan anak-anak itu siap, baru kita naik memposisikan diri kita sebagai manajer. Seperti itu. Oke? Di sini. Segitiga masuk di segitiga restitusi. Bagaimana membuat proses menguatkan anak-anak supaya mereka anak-anak yang bersalah bisa kembali memahami tentang kesalahannya, sehingga dia akan kembali ke posisinya, kembali ke kelompoknya dengan karakter mereka yang kuat. Jadi di sini adalah kita menguatkan anak. Intinya bagaimana kita menguatkan mereka, membuat proses yang menguatkan dirinya, sehingga karakter mereka akan semakin kuat dan akan kembali ke kelompok mereka. Seperti nanti akan ada contoh segitiga restitusi yang telah kami laksanakan. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas ada beberapa kata-kata yang sering kita lontarkan kepada anak-anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita sudah mengatakan itu, mereka kita tersentuh hatinya. Intinya di sini bagaimana kita menyentuh hati mereka. Kalau hati mereka sudah tersentuh, gampang kita memasukkan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai positif di dalam dirinya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik siapa yang berbuat salah. Misalnya kita anak-anak dapat bertengkar, kita jangan menyatakan kamu yang salah, kamu yang salah. Tidak. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi memang kita segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita meraih hatinya, meraih anak-anak, menanamkan nilai-nilainya yang mereka yakini, menyentuh hatinya. Intinya adalah ini, tak berbicara dari hati ke hati. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini adalah salah satu kita memvalidasi anak-anak. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita selalu meyakini bahwa anak-anak melakukan itu, dia mempunyai motivasi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada tadi yang 5 kebutuhan dasar yang tadi yang telah kita jelaskan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan tadi, ada 2 tadi, kita kembali. Makanya ini penting kita membuat keyakinan kelas dulu. Jadi bagaimana membuat segitiga restitusi ini adalah langkah yang harus kita lakukan, adalah kita membuat keyakinan kelas dulu. Karena keyakinan itulah yang mereka akan menjadi nilai dan kepercayaan mereka di kelas. Setelah kita membuat keyakinan, kita akan melaksanakan segitiga restitusi. Gampang kita melaksanakan karena sudah ada nilai-nilai keyakinan yang mereka percaya. Ya. Selanjutnya ini adalah gambaran dari 3 restitusi. Kamu tahu tentang mengapa melakukan ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Makanya poin penting di sini adalah melaksanakan segitiga restitusi adalah membuat keyakinan kelas dulu supaya ada nilai-nilai yang mereka yakini dan percayai. Oke, lanjut. Oke, ini adalah salah satu segitiga restitusi yang telah kami lakukan di kelas tentang anak-anak yang bermain di kelas. Kenapa dia tidak mau terus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikasih Pak. Masih Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kabur. Sudah sarapan? Sudah kabur beberapa hari ini. Tahu nggak?
Kenapa sih Pak saya panggil ke kantor hari ini? Dan Pak Guru. Pak Guru tadi waktu mengajar saya perhatikan Pak lagi sedang asik-asik main-main, tapi tidak memperhatikan pelajaran. Pak Guru mengerti, pasti Pak memiliki alasan. Iya Pak Guru, karena saya kurang memahami materi pelajaran hari ini. Pak Guru mengerti, berarti apa yang dilakukan Pak dalam belajar keyakinan kelas kita. Iya Pak Guru. Terus apa yang akan Pak lakukan untuk memperbaikinya? Saya minta maaf Pak, dan saya tidak akan mengulangi. Baik, karena Pak sudah menyadarinya, ingat Pak, kalau Pak lagi kesusahan atau tidak mengerti pelajaran pada waktu Pak guru mengajar atau guru lainnya, Pak bertanya ya sama Pak guru atau guru lainnya supaya kita memahaminya. Ya Pak, baiklah Pak, silakan Pak bisa keluar. Iya Pak. Oke, setelah berakhirnya kegiatan dokumentasi segitiga restitusi, maka berakhirlah kegiatan diseminasi budaya positif yang saya bawakan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perhatikan hari ini kegiatan kita adalah membuat keyakinan kelas ya. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas ada beberapa tahap-tahap yang harus kita lakukan. Pertama kita dulu harus membuat peraturan atau kesepakatan ya. Jadi Pak Guru akan nanti memberikan kertas stikinos untuk kalian mendiskusikan atau mendiskusikan tentang peraturan dan kesepakatan kelas kita kemudian menyesuaikan. Oke, sebelum itu kita lakukan dulu SPT penguatan dari lakukan SPT. Oke, semua pada ini. Masing-masing kertas untuk menuliskan apa kesepakatan dan aturan di kelas kita ini ya. Orang satu lembar berikan 2 kertas. Oke, langsung kalian diskusikan. Langsung dulu ya untuk oke, ingat yang ditulis adalah di tempat yang bukan tidak ada lemnya ya, paham? Oke, langsung bisa kalian diskusi dengan anggota kelompok ini. Kalau kurang minta lagi ya sama Pak Guru. Kalau memang ada beberapa hal apa yang kalian sulit, tapi kalau kurang kertasnya ya. Kalau kurang minta ya sama Pak Guru banyak. Kalian menulis apa kesepakatan kelas kita? Bisa menulisnya? Boleh?
tulis di tempat yang tidak terlalu, karena nanti kita akan tempelkan di atas jadi sini. Ya, kita tempel teratur, ya. Tempel di sini. Oke, baik kita tempelnya. Ya. Oke, ini lagi. Ini lagi. Oke, mana lagi? Ya bisa, nanti kita kalau masih mau lagi bisa, mau. Kalau masih mau, ini 40 kali lagi. Ya, ini dulu. Nanti kita apa lagi? Bentar, Bang. Bentar lagi. Oke. Bawa lagi. Oke. Stop. Gila ini. Hah? Kenapa lebih banyak ini yang oke, dan lanjutnya apa lagi? Kalau satu saja yang dianggap kalian menjadi kesepakatan, menjadi aturan satu. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya apa-apa yang telah kita tuliskan di sini. Oke, silakan. Apa lagi yang lain? Sama-sama ya. Silakan tempel. Nah. Oke. Bagus ya. Saya rapi. Oke. Sekarang kita lagi. Oke, silakan semua ditempel di sini, baru kita akan membuat apa? Keyakinan kelas ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu dulu kita lakukan sebelum kesepakatan atau aturan kelas kita jadi menjadi keyakinan kelas. Silakan tempel di atas. Perbaiki tempelannya yang rapi, ya, supaya bawa. Oke. Apa lagi? Oke, apa lagi? Sudah semua? Selanjutnya apa lagi? Nanti kita akan tulis isinya. Ya. Tuh. Oke, sudah. Kalau sudah, mari kita membahasnya ya, sama-sama. Apa? Sudah, ya. Satu saja dulu. Oke, mari kita membahas satu persatu. Coba lagi semua. Ini adalah kesepakatan atau aturan kelas yang kalian bikin sendiri. Ya, kalian buat sendiri. Nanti kesepakatan kelas kita ini kita akan membahas satu persatu. Kata-katanya kita kelompokkan yang mana yang sama. Nanti kita ambil satu saja. Kemudian kata-katanya di sini kita ubah menjadi kata-kata positif. Nanti kita akan tuangkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang akan menjadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita percayai dan kita yakini di
kelas ini. Jadi yang kalian buat berarti apa konsekuensinya kalian buat? Konsekuensinya harus meyakininya. Harus diyakini. Berarti harus dilaksanakannya. Paham nggak? Harus dilaksanakan. Karena kita yakini. Karena menjadi kesepakatan kelas kita. Ya, kalau kita berbicara seperti itu, berarti mari kita bahas bersama-sama. Ya, pertama, ya di sini teman kalian apa? Mengerjakan PR. Nah, jadi kita mengerjakan PR ya, mengerjakan. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas. PR tugas satu kali ya, PR tugas. Kemudian dilarang buang sampah sembarang. Berarti buang sampah sembarang. Kemudian dilarang apa ini? Mencoret bangku. Kemudian membuli. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, teman kita Naila dilarang mengejek orang tua. Berarti sudah masuk di kata apa? Mengejek orang tua berarti membuli. Sudah masuk di membuli. Oke. Kita masukkan dilarang berbicara kotor. Ya. Oke, kemudian itu dilarang membunuh sama. Dilarang terlambat ke sekolah. Dilarang terlambat, maksudnya dilarang terlambat. Apa ini? Dilarang terlambat. Oke, benar. Dilarang terlambat ya. Oke, berarti tidak boleh terlambat ke sekolah. Terlambat. Kemudian yang kedua, mengerjakan PR sudah tadi. Jadi nanti kita lihat hal yang sama ya. Di sini kita lihat sama. Kalau ada yang sama kita ambil satu saja. Kalian paham? Ya. Kemudian ada dilarang membuli saudara, dilarang waktu tidur. Berarti berkelahi ya. Berkelahi. Buang sampah, dilarang mencuri bangku, dilarang mencuri barang orang lain, mencuri. Oke, mantap. Pintar semua ya. Fikri mengerjakan PR sudah, mengerjakan kotor sudah, dilarang sudah. Akilah tidak boleh terlambat di sekolah sudah, tidak boleh mengejek, sudah ada aturan. Kemudian Wandana tidak boleh saling mengejek sudah, dilarang mencari bangku, dilarang kalau sampai sembarang, dilarang saling membeda-bedakan, ya, membeda-bedakan. Kita ambil saja. Kemudian selanjutnya Sanisa tidak boleh datang kalau tidak ada mengerjakan tugas, tidak ada mengerjakan tugas dengan tepat. Tidak ada, tidak boleh menyontek. Oke, aman. Dilarang. Sudah. Mencoret dinding. Mencoret tadi mana mencoret? Bangku di dinding. Oke. Berkelahi. Aku kesepakatan akan dilarang membuli, mencoret, mengerjakan tugas sudah, Fikri, cara kotor, kering bangku, buang sampah sembarang, mengerjakan PR sudah. Oke, cara dinding. Panji, cara kotor, bohong, sombong. Nah, sini. Boleh berbohong ya? Oke. Sembarang, sudah. Siapa ini? Kemudian Desta, cara kotor, kelam, semua sembarang oleh, tidak boleh membuli, mengambil mencuri, tidak boleh mencoret, tidak boleh campur buku. Ini campur buku. Ada. Buku. Oke, selanjutnya dilarang buang sampah sembarang, membuli teman, dilarang membuli orang tua, dilarang membuli orang. Oke, ada beberapa poin-poin di sini yang menjadi
dilarang terlambat, dilarang berkelahi, dilarang mencuri, dilarang membeda-bedakan, dilarang apa ini? Menyontek. Dilarang berbohong atau sombong, dilarang membuka buku. Ini adalah aturan atau kesepakatan kelas kita. Paham ya? Sudah dengar? Oke, mari kita membahas satu persatu. Kita akan perhatian dulu. Kesepakatan dan ini aturan kelas kita akan menjadikan keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kita tinjau satu persatu tadi kita sudah laksanakan. Kemudian kita kelompok-kelompokkan yang sama, kita misal saja. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berisi tentang nilai-nilai yang bersandar pada nilai-nilai kebajikan dan menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi tidak menggunakan lagi kata-kata dilarang. Coba lihat seperti pada harapan kelas kita yang pernah dulu kita buat bersama. Coba lihat, adakah kata-kata negatif di situ dilarang atau sebagainya? Ada? Tidak ada ya? Paham? Tidak ada? Oke. Sekarang mari kita tinjau satu persatu. Kita bisa kita lihat dulu. Apakah mengerjakan PR itu di mana di nilai-nilai kebajikan apa mengerjakan PR itu? Ya, berarti dia tidak harus kalian melaksanakannya sesuai dengan keyakinan itu. Ya, keyakinan keras itu bersandar pada nilai-nilai kebajikan. Oke, apa? Berdoa di sini. Oke, jadi di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan yang menjadi keyakinan kelas kita. Oke, pertama kita akan mulai dari beriman dan bertakwa. Pak Guru inginkan kalian tulis lagi, yang mana Pak Guru inginkan kalian menulis lagi beriman dan bertakwa di sini. Yang mana masuk di sini? Paham? Paham kita dulu. Coba kalian bisa tulis lagi nanti, ataukah Pak Guru saja langsung tuliskan, kalian langsung tulis di situ. Siapa yang masuk surat? Tulisnya. Membuat keyakinan kelas berdasarkan pada kesepakatan kelas kita. Tadi kita masuk pada nilai kebajikan, beriman dan bertakwa. D, beriman dan bertakwa. Apa di sini? Beriman dan bertakwa. Kalian tulis yang mana? Masuk dari nilai-nilai kebajikan, beriman dan bertakwa. Yang mana di sini masuk di kesepakatan kelas kita? Berarti ini, ya, jadi berdoa sebelum dari sini, Pak. Oke, silakan. Oke, silakan, beri. Beri semua. Kita akan lanjutkan bersama-sama. Kemudian, silakan beri semua.
Guru kasih 2. Kemudian yang kedua, nilai-nilai mandiri. Mana nilai mandiri di sini? Nah, mana nilai mandiri? Nilai mandiri adalah ini. Paham? Mengerjakan. Hah? Bukan, tidak. Yang tidak mandiri itu adalah mana? Hadir. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat jika tidak menggunakan kata-kata negatif. Berarti hadir tepat waktu. Mandiri berarti hadir tepat waktu. Kemudian yang mana lagi? Hormat. Ada kata hormat. Ada kelim beda-bedakan. Oke. Kemudian kejujuran. Ada kata kejujuran di sini. Kejujuran. Yang mana kejujuran berarti tidak boleh apa? Kalau jujur berarti berarti karena kita di keyakinan telah tidak menggunakan kata-kata negatif, berarti kita harus tulis kejujuran itu. Contohnya berkata jujur, berkata jujur, ya. Kemudian apa lagi yang lain? Ini sudah ya. Kemudian berkata jujur dan sopan ya. Berkata jujur dan sopan. Jujur. Kemudian yang ketiga nilai kerjasama. Ada kerjasama. Kerjasama. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai. Ini kita boleh menghargai di sini. Pertama apa? Kata-kata menghargai saling apa? Saling menghargai, betul ya? Saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai. Perhatikan. Saling menghargai itu berarti bullying no. Berkelahi no. Bertengkar no. Paham ya? Oke, berarti saling menghargai di sini. Saling menghargai dan menghormati. Menghormati. Oke, boleh. Kemudian tanggung jawab. Ini yang paling banyak. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu pertama mengerjakan PR, tugas. Berarti ini. Paham ya? Tadi kebersihan juga ini. Paham? Ini sudah masuk di mana? Berkata jujur berarti ini. Ini juga sudah. Oke, sudah semua. Berarti ada beberapa nilai kebajikan yang akan kita jadikan keyakinan telah. Berarti kebersihan. Sudah itu di sini. Kebersihan, kemudian beriman, kemudian mandiri, ada di waktu jujur, sopan, menghargai, saling menghargai, ya. Menghargai ini saling menghargai, menghormati, tanggung jawab, mengerjakan PR, tugas. Oke, sudah. Hadir tepat waktu. Ini semua adalah nilai-nilai. Oke. Ini semua nilai-nilainya ya. Sudah ditulis semua. Oke. Oke, tulis baru kita tempel baru kita tinggalkan sama-sama. Keyakinan kita. Oke. Kalau ada yang kurang ini, kita lagi.
Saya ditambah ini dia berkata dan berperilaku jujur dan sopan. Bisa? Bilang berkata dan berperilaku jujur. Oke? Berperilaku jujur berarti tidak boleh apa? Tidak boleh berbohong, tidak boleh. Ya. Tidak boleh menyontek, ya? Kata jujur tidak berperilaku jujur tidak boleh menyontek, sembarang, kelahi, ngeri, ya? Oke. Apa lagi? Baru kita bacakan bersama-sama. Baru kita istirahat. Berkata jujur dan sopan. Kesepakatan kelas kita semuanya sudah kita sama-sama. Keyakinan kelas kalian. Mau semuanya ya? Keyakinan kelas 5 semuanya. Semuanya ikut. Keyakinan kelas 5. Beriman dan bertakwa. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Hadir tepat waktu. Kejujuran. Berkata dan berperilaku jujur. Dan sopan santun. Menghargai. Saling menghargai dan menghormati. Tanggung jawab. Mengerjakan PR dan tugas sekolah. Terakhir, kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Itu adalah kesepakatan keyakinan, bukan kesepakatan keyakinan kelas kita yang harus kita yakini dan harus kita apa? Laksanakan, ya, harus kita laksanakan dengan baik. Paham semua? Oke, karena itu adalah menjadi keyakinan kelas kita, harus kita yakini
ini dalam diri kita bahwa harus saya melaksanakan apa yang harus saya menanyakan atau merefleksikan kegiatan hari ini. Oke, silakan Pak Guru menurut siapa? Akila. Silakan Akila refleksi dari kegiatan kita hari ini. Dan kemudian Akila. Oke, Akila. Perasaan saya sangat senang. Senang karena bisa membuat keyakinan saya bersama-sama. Oke, sambung tepuk tangan semua. Demikian kegiatan hari ini yaitu membuat keyakinan kelak. Nanti keyakinan kelak kalian kita akan tempelkan. Kemudian nanti kalian tanda tangan dulu. Ini. Oke, silakan Pak Guru. Mulai dari kelompok 1, tanda tangan silakan. Ini satu semuanya. 3 orang. Di bawah aja ini. Ya, tidak. Ini tidak. Oke, lanjut. Baru siap-siap kelompok 2. Tangan-tangannya. Oke. Sudah, kelompok 2 lagi. Kelompok 2. Ya, bawah. Siap-siap kelompok 1 ya, kelompok 5. Dulu ya. Oke. Kita foto bersama. Silakan. Oke, mulai. Kanan. Sudah, awan. Dulu nih. Baru kita foto. Mana? Lanjut, lagi. Sudah semua.